Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, terima kasih, selamat datang kembali di acara kita ngobrol santai bersama Cak Man. Nah, di pagi ini kita rame, banyak rekan-rekan operator teladan 2021 yang ikut ngobras kita. Ini kita mau bahas sesuatu yang sangat fenomenal. Fenomenal itu dalam arti yang sering kita bahas dan kita cari lah di pekerjaan kita. Kita bersama dengan Mas Zainal Abidin. Mas Zainal, apa kabar Mas Zainal? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, ya. Sepertinya tadi katanya baru ini ya, baru datang cuti ya, masih karantina. Siap, betul. Ini baru hari ketiga. Baru ketiga. Berapa lama ininya karantinanya? Malah seminggu ya. Mungkin sinyalnya ini ya terkendala. Gimana Mas Zainal? Nyambung lagi? Ya, nyambung. Oh iya, nyambung. Oke. Sudah berapa lama di set? 3 hari? Baru 3 hari ini, hari ketiganya. Berapa lama karantinanya? Kalau di jadwal itu 5 hari. Kemarin baru PCR juga. Oh, baru PCR. Belum ini ya? Belum keluar hasilnya ya? Belum. Oke, kita tunggu, semoga hasilnya negatif lah. Semoga cepat langsung bergabung dengan rekan-rekan yang lain. Selanjutnya, oh ya, Mas Zainal Abidin ini operator teladan 2021 dari PAMA KPCS. Ya, saya sekalian perkenalkan. Asalnya dari mana, Mas Zainal? Ya, perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari Cilacap. Oh, dari Cilacap. Iya. Dari Cilacap. Oke, selanjutnya ada Mas Galuh Setiaji dari PAMA KPCS juga, operator teladan 2021. Apa kabar Mas Galuh? Alhamdulillah, Cak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kayaknya sampean sama Mas Zainal ini seragaman ini. Sudah kompak, apa namanya? Janjian ya. Secara warna sih sama Mas Ikman juga mirip aja sih. Enggak apa-apa, sama semua, saya yang beda. Warnanya hijau. Mas Galuh di set ya? Sudah bekerja? Onset, Cak. Onset. Set. Sudah mengoperasikan unit? Sudah disetting di lapangan? Sudah 80 hari. Jangan kenceng-kenceng 80 harinya ya. Kalau Mas Galuh asalnya dari mana? Dari Kebumen saya, Cak. Oh, Kebumen Cilacap. Nggak usah ngomong apa ya, aku nggak ngerti nanti. Lanjut. Nah ini yang beda sendiri nih. Tadi Pak Zainal sama Mas Galuh dari KPCS. Ini ada Mas Ikman dari PAMA Indo. Gimana kabarnya, Mas Ikman? Alhamdulillah sehat, Cak. Sehat ya. Dengan wajah yang cerah ini, cuti atau posisi di chat ini? Onset. Onset. 2. Oh, shift 2. Berarti baru pulang ya? Pendek. Oh, dua pendek. Oh, kalau 2 pendek. Itu kan 3 shift. Ya, siap. Kalau 2 pendek berarti udah sempat tidur lah semalam ya. Udah pulang tengah malam. Oke, kita rekan-rekan kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Nggak usah tegang-tegang. Kalau tegang nanti bahaya. Pak Togi ikut-ikutan kalau tegang. Oh, Mas Ikman asalnya dari mana? Dari Bontang atau pendatang? Sama kayak Mas Galuh. Wah, Semua ini. Wah, ini ngapa semua ini? Aduh, aku nanti diserang negara ngapa ini? Mana nanti? Nanti aku minta bantuan Pak Togi lah kalau nggak bisa jawab. Ya, tapi kepriwe kabeh sehat ya? Saya. Oke. Ya. Nyongnya harap takok-takok. Wes gak usah lah. Kita berbahasa nasional yang bener, baik dan benar aja lah, biar semuanya paham.
rekan-rekan, kita hari ini kita bahas masalah ini ya, productivity. Nah, ini kan jadi ya trending topik ini ya, selalu jadi trending topik lah karena kita di operation ya, di operation yang itu menjadi target utama kita. Nah, teman-teman ini pas banget Mas Jenal sama Mas Galuh ini di HD sama Artik ya, dump truck lah. Kemudian Mas Ikman ini di loader ya, loader sama doser alat berat. Yang dalam hal ini teman-teman HD yang harus ya saling support lah ya. Kita nggak ngomong ini doser ini supportnya PC atau HD ini supportnya PC, ya semuanya saling support karena ketiganya itu saling keterkaitan. Kalau nggak ada dump trucknya ya PC-nya mau loading, mau mindahin tanahnya kemana gitu. Kalau nggak ada dosernya ya untuk prepare lokasi loadingnya siapa? Apalagi nggak ada PC-nya, nggak mungkin HD-nya ngeruk-ngeruk sendiri. Ya, kalau kita ngomong productivity ini teman-teman, saya langsung aja sebagai seorang operator tuh kalau ngelihat kan pasti tahu lah ya, di set masing-masing pasti di target lah, targetnya sekian gitu kan. Kalau atasan Anda ngomong productivity targetnya sekian tuh, yang kebayang di Anda itu apa pertama kali? Yang harus dilakukan, yang kebayang langsung dilakukan itu apa? Kita sharing-sharing aja lah. Nanti mungkin Mas Jainal sama Mas Galuh dari sudut pandang seorang operator DT lah ya. Biar nanti enak ini. Aku mau mengadu dua posisi operator nih. Karena kan lapangan tuh kadang operator DT ngomong, wah PC-nya gini-gini, PC juga gitu. Nggak disupport doser, HD-nya nggak datang-datang, kayak gitu kan. Tapi kalau jadi operator, jadi dalam satu fleet kan harus jadi satu tim. Nah, kembali lagi, kalau sudah ditarget ngomong productivity itu sebagai seorang operator DT itu yang terpintas itu seperti apa? Mungkin Mas Jenal dulu. Kalau sudah GL lah ngomong, produktivitasnya harus sekian tuh. Nah, yang terpintas di Anda itu apa tentang productivity itu dan caranya itu gimana sebagai seorang operator DT? Mas Jenal, silakan. Kalau dari saya itu apa ya, untuk membuat tim di satu fleet itu kompak dulu. Nah, kalau ada yang ibaratnya nyeleneh atau lambat-lambat itu produktivitinya nggak kena. Kalau untuk ibaratnya kita nggak kompak nanti kan ya produktif jadi bottleneck ibaratnya gitu. Ya. Kalau di AD itu yang pertama itu kompak ya. Kalau nggak kompak itu pasti jadi bottleneck, jadi masalah. Tapi ini kayaknya ya sesuatu yang ya memang harus seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya itu kalau teman-teman operator kalau ngomong productivity itu yang terpintas itu mestinya ini ya. Insentifnya akhir bulan ya. Nggak gitu ya. Kalau ngomong productivity itu pasti perkalian nanti. Wah, kalau productivity itu perkalian berapa nanti, dapat 0,8 atau dapat 1 kan. Ya nggak apa-apa sih, kalau teman-teman orang teladan pasti mikirnya bukan duit dulu. Ini luar biasanya, tapi nggak tahu ujung-ujung akhirnya. Kalau Mas Galuh, kalau ada productivity itu yang terpintas tadi kan, kalau Mas Jenal kan lebih ke kompak. Saya sepakat juga sih, kalau orang HD itu atau ya tim lah ya tadi, orang HD orang PC itu harus kompak. Kalau nggak kompak pasti akan jadi bottleneck. Kalau Mas Galuh seperti apa? Menurut saya, jadi benar sih yang dikatakan Mas Jenal tadi. Jadi memang kita harus kompak dulu. Tapi kalau misal ada GL yang misal GP5M menyampaikan, wah ini produksinya sekian nih, terus yang terpintas dalam pikiran saya itu justru apa ya? Yang pertama, gimana sih caranya saya pribadi dulu untuk mencapai itu, untuk mencapai target itu. Ya minimal kalau dihitung perkalian ya 1,05 lah kita. Nah, setelah itu saya mikirnya, berarti saya yang pertama harus meminimalisir empty stock ESP saya.
gimana sih caranya untuk menekan TSP saya dulu gitu loh. Ya. Terus yang kedua, saya harus mengoptimalkan speed. Nah, dalam mengoptimalkan speed itu yang dibilang kekompakan itu penting sekali karena trafficnya kan nggak cuma jalan sendirian itu DT kan, karena DT juga punya aturan tidak boleh mendahului, maka kekompakan itu yang penting. Harus ibaratnya kita harus bisa membangun pola pikir yang sama di situ Kak. Ya, oke. Dua hal yang saya tangkap, empty stop time sama speed. Kalau Mas Galuh memang ngomongnya agak teknis ini, aku kayaknya tanyanya harus lebih teknis lagi. Empty stop time sama speed. Nah, saya sepakat tadi kalau ngomong speed itu nyambung dengan disampaikan Mas Jenal, harus kompak. Ya kan, kalau jalannya kan satu, HD-nya banyak gitu kan. Kalau depannya itu nggak speednya nggak dijaga atau lambat-lambat, jadi bottleneck tadi disampaikan Mas Jenal. Nah, kalau ada hal seperti itu, apa yang dilakukan Mas Galuh? Karena terus terang saya kalau ke lapangan lihat, kalau misalkan ada DT yang, mohon maaf ya, kalau satu DT-nya itu tua gitu ya, satunya mungkin baru servis atau mungkin masih baru lah bahkan, itu kan jadi kendala juga di lapangan. Atau satunya itu muatannya batu bara, satunya muatannya OB, pasti juga terjadi selisih itu, nggak mungkin sama itu. Atau nggak tahu pengalaman di lapangan, apakah sebenarnya harusnya sama, tinggal operatornya yang mengoperasiin atau seperti apa Mas Galuh? Kalau seperti itu apa yang sampean lakukan? Memang kalau dari unit itu beda Kak, jadi ya memang beda karena dari kenyamanan suspensi itu beda gitu. Jadi kalau ada yang dalam satu traffic itu ada yang seperti itu, jadi yang pertama ya kita ingatkan dulu, saya kontak, Mas, suspensinya keras Kak, basa-basi gitu loh Kak. Oh, Mas, oke. suspensinya keras Kak, unit itu Kak. Ya. Basa-basi. Padahal tahu ya. Unit. Suspensinya keras Kak Mas. Kalau masih keras kok dipancal aja gitu loh. Maksudnya kalau keras itu di-down-kan dulu biar enak, biar gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua kalau dari saya, jadi kalau di disposal itu Cak, kan kalau iring-iringan kan otomatis sampai disposal bareng itu Cak. Betul. Nah, pasti. kalau bareng, nah itu yang saya kode itu di disposal. Jadi gimana sih caranya biar DT tersebut nggak di paling depan lagi gitu loh Cak. Ya, paham. Jadi kalau dia itu dampingnya agak ke jauh sana, sampean dampingnya yang deket sini supaya nanti lebih keluar duluan gitu kali ya. ya semacam gitulah, sambil koordinasi apa gimana gitu loh Cak. Ya. Ya itulah Pak. Tapi itu teman-teman nggak apa-apa ya, maksudnya di antara teman, misalkan ini sampean Mas Jenal sama Mas Galuh kan sama-sama operator DT lah ya. Itu kalau terjadi contohnya Mas Jenal ini dapat unit yang kurang tadi, yang lambat tadi, Mas Galuhnya yang kencang, tiba-tiba di disposal disalip gitu, itu gimana? Nggak apa-apa kalau seperti itu? Nggak apa-apa, kan faktor unit tadi itu ya. Kalau unitnya memang berdua, kalau memang ada kelainan unit ya breakdown-kan aja. Nah, siap. Kalau ada kelainan unit, low power misalkan, atau ada sesuatu yang keras atau apa, di breakdown aja ya. Tapi kalau itu memang nasibnya unitnya dan akhirnya disalip oleh teman-teman DT yang lain, contoh tadi disalip oleh Mas Galuh, nggak apa-apa ya Mas Jenal ya? Ya memang nasibnya seperti itulah ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Nah, intinya kan kita saat beriringan tadi kita menjaring, jaga jarak beriringan tadi. Ya, jaga jarak beriringan. Jadi kesempatan untuk mendahulinya itu di disposal ya teman-teman ya, Mas Jenal ya, sama Mas Galuh. Kesempatannya untuk mendahului DT itu ya di disposal itu ya. Kebanyakan kalau di lapangan di disposal itu. Kalau di jalan kan nggak mungkin kan, karena ya tadi kan nggak boleh saling mendahului sesama DT, apalagi jaga jarak aja ada aturannya kan, apalagi mendahului, berarti mainnya itu di disposal. Nah ini
Ini kayaknya dua orang ini pembalap nih. Kecepatan berapa? Nggak usah disampaikan lah, nanti ketangkep nanti. Ya. Nah, ini tadi cerita yang DT nih. Jadi kalau DT jaga speed. Satu lagi. Kalau jaga empty stop time, saya ke Mas Jenal dulu lah. Kalau jaga empty stop time nih, supaya nggak banyak dung-dung lah istilahnya, atau berhenti tapi nggak beroperasi. Itu apa yang teman-teman lakukan ya, Mas Jenal? Kalau empty stop time tadi? Kalau empty stop time tadi ya seperti contohnya saat kita tidak berproduksi atau unit tidak produktif itu kita matikan engine. Contohnya kalau di front, umpamanya antri kita matikan. Ya, matiin engine lah ya kalau ngantri terlalu lama gitu ya. Matiin engine tentunya yang bener kan, kita pakai kunci kontak nanti unit auto idle sendiri terus mati sendiri gitu ya. Jadi untuk mengurangi empty stop time sehingga HM-nya unitnya nggak terlalu banyak karena dung ya, hemat fuel dan sebagainya. Itu salah satunya. Oke, kita ke Mas Ikman dulu nih. Mas Ikman ini beda sendiri nih. Dia operator ini nih, alat beratnya atau loadernya ya, Mas Ikman ya. Loader sama doser ya tadi ya. Loader, doser, grader. Loader, doser, grader, scraper, apalagi ripper. Kayaknya kalau sampai ya itu semua. Spesialis alat berat berarti Mas Ikman ini. Bukan yang dump trucknya ya. Kalau dump truck nggak ada ya, nggak punya ya? Nggak punya, belum rencana. Oh rencana, masih pengen nambah lagi nih, nggak apa, cocok. Semuanya dicoba ini. Nah, tadi teman-teman yang di DT, Mas Jana sama Mas Galuh udah nyampein kalau DT itu pokoknya dijaga empty stop time-nya sama speed-nya. Nah, Samen kalau jadi operator PC itu kan, kalau jadi operator PC itu yang saya tahu ya, nanti Samen tolong dikoreksi. Kan kalau operator PC itu kan pengennya itu HD-nya itu selalu datang tepat waktu ya, nggak sampai terlambat kan gitu kan, supaya kalau ngomong productivity-nya itu tercapai. Nah, kalau HD-nya nggak datang tepat waktu itu kira-kira Samen kopi nggak atau Samen marah-marah? Oh ini mana DT-nya ini? Atau Samen dewa aja, santai lah. Kan kalau nggak ada DT itu kan enak kan, bisa, malah kalau operator PC bilangnya itu bisa ngopi dulu gitu kan, bisa sarapan dulu, nggak ada DT itu. Kalau DT-nya datang terus itu kan katanya kencing aja nggak bisa gitu kan. Nah kalau seorang Ikman gimana? Enaknya seperti apa, Mas Ikman? Oke. Bicara productivity gitu ya Pak Firman, itu bagi saya itu challenge gitu Pak Firman. Ya. Challenge dari contoh di Indo itu 1000 itu 600 BCM gitu Pak Firman. Saya tuh bisa lebih dari 600 gitu. Dimana saya mendevelop teman-teman DT gitu menjadi bonding tim yang solid untuk mencapai challenge tersebut gitu Pak Firman. Biasanya tuh saya pertama kali loading awal, jam awal itu saya tanya dulu, disapa, selamat pagi Pak Firman gitu kan. Ya Pak Jenal sama Pak Galuh ini DT-nya orang dua lah, DT-nya. Oh iya. Pak Galuh gimana suspensinya, unitnya? Oh normal ini. Oh iya, siap berproduksi hari ini. Oh iya gitu. Terus kalau di jam-jam awal kan kayak potong oversheet gitu kan nggak tercapai gitu. Mungkin sekitaran 98% gitu. Mungkin saya perbaiki di jam berikutnya Pak Firman. Terus yang dimau alat loading gitu kan, DT itu siap mundur ataupun 1,5 set gitu Pak Firman, sehingga kita membuat front sesuai SOP ya, optimal itu 3 meter gitu kan. Oh kita arahkan sebagai alat loader gitu kan, kita arahkan, Mas sebelah kiri ya, ini bisa double set, sebelah kanan ya Mas, ini bisa double set. Kita optimalkan di situ gitu Pak. Oke. Kayak kita ketahui bersama kan Indo sebagai benchmark ya. Sebagai benchmark productivity tahun ini gitu kan. Itu wah, saya sebagai tutor langsung di lapangan itu salah satu sumbangsi dari saya loh. Jadi kita membuat
membuat bonding dari DT, PC, grader dan alat support dokternya itu harus mix kalau di Indo. Ya, satu-satu nih. Berarti kalau jadi operator PC, sampean juga aktif nanyain kondisi unitnya DT ya. Tadi kan kalau Mas Galuh ceritanya kan kalau ngelihat DT lain yang bermasalah dia nanya. Berarti kalau jadi operator PC mestinya juga tahu kondisi timnya ya, kondisi DT-nya tadi ya, Mas Iqman. Jelas Pak Firman itu. Karena ujung tombaknya adalah DT gitu. Kita udah melakukan PMTO dengan tepat gitu kan. Tapi DT-nya itu nggak fighter ya, kok nggak sesuai yang saya mau. Front itu bisa 1,5 set atau double set itu kok jadi optimalin ya. Iya. Sayang sekali. 1 detik kali banyak itu wah ini udah rugi pama gitu. Iya. Wah ini keren ini. Seorang aku baru dengar ini nih. Seorang operator PC bilang bahwa andalannya itu adalah operator DT-nya. Jadi faktornya itu operator DT-nya. Ini sepakat ya teman-teman ya? Operator DT-nya guyu-guyu. Iya. Tapi terus terang saya baru dengar nih statementnya Mas Iqman ini. Mungkin saya juga sepakat ya. Jadi kalau operator PC-nya itu MTU-nya sebagus apapun, tapi DT-nya nggak factor, atau kalau tadi kata Mas Galuh itu lambat-lambat, atau kata Mas Jainal tadi jadi bottleneck, itu juga nggak dapat juga kan Mas Iqman ya, nggak bisa kembali ke front, akhirnya nggak dapat juga productivity-nya. Sehingga operator PC itu harus nanyain dulu kondisi DT-nya, siap kerja nggak, bagus nggak unitnya, orangnya siap nggak itu. Ini akhirnya terjadi bonding. Jadi kalau gitu sebagai seorang operator PC itu harus kenal semua DT yang di bawahnya ya Mas Iqman ya. Betul Pak. Kalau di Indo gitu kan, operator PC itu apa ya, dikenalin sama DT gitu. Oh siapa Mas siapa gitu. Nanti diajak kayak komunikasi, terus mereka tuh nyambung dari kita gitu. Oh iya Mas Iqman. Oh iya. Jadi ada rasa sungkan tersendiri ke kita gitu. Oh kenapa sih nggak dimaksimalin dalam proses kita menunggu loading dan jalan. Nah, cara sampean supaya disungkani oleh orang DT gimana? Tips aja ya ini teman-teman yang lain. Ya ini sharing aja nggak apa, maksudnya tadi supaya kan katanya orang DT sudah kenal sampean. Oh kalau loadernya ini Pak Iqman ini saya harus seperti ini. Nah itu gimana? Sampean bisa sharing. Kita kenalin dulu ya operator DT itu siapa gitu. Jangan sampai mereka yang kenalin kita dulu. Kita sapa, kalau kita udah sapa mereka, oh iya Mas Iqman tahu nama aku, berarti saya harus harus sesuai apa yang diminta gitu kan. Pertama memang diarahin gitu kan DT. Ya. Jam awal diarahin. Oh sini mas. Berarti operator DT itu tahu karakter alat loader itu gitu Pak. Yang kedua itu menanyakan kondisi. Ya. Itu suatu perhatian lebih dari alat loadernya gitu Pak. Ya. Karena kan alat loader itu gimana sih mas? Ada masalah apa? Oh habis cek, habis refueling. Jadi ketahuan gantung kenapa gitu kan? Oh, ada masalah apa gitu. Baik kita perbaiki nanti ya jam berikutnya ya. Ya mas. Ya, menanyakan, memberi perhatian sekaligus ngasih semangat atau motivasi ya, ngasih challenge juga. Nanti di jam berikutnya kita perbaiki ya. Oke. Siap, itu yang dilakukan Mas Iqman ya. Jadi kalau orang lain kenal kita ya, mestinya kita juga kenal mereka gitu ya. Oh, sama Mas Iqman, pagi Mas Iqman. Nah, misalkan saya gitu, wah, Mas Iqmannya juga harus kenal siapa itu DT-nya itu kan gitu kan ya. Iya. Nah, kalau sebagai seorang operator loader, sampean lebih seneng mana? HD-nya itu 1,5 set atau siap loading 1,5 set ya, atau double set Mas Iqman? Kalau saya sih double set Pak Firman. Oh double set ya? Kita yang dihajar daripada kita ngajar DT biar optimal gitu, daripada saya ngantri kosong gitu Pak Firman. Dan kehilangan 1 detik itu sangat berharga sekali. Betul. Memang kalau sampai langsung double set itu kan ya tadi operator PC-nya nggak bisa kencing lah ya, kentut aja nggak bisa kali.
Tapi pasti ada kepuasan tersendiri ya. Seneng lah. Nggak kehilangan beberapa detik gitu. Wah iya itu Pak Firman. Di hidupku tuh kayak wah, itu sebagai challenge gitu Pak Firman. Ya. Produksi itu 600 kita bisa kayak 1600, 2900 itu kita bisa melebihi itu kayak ada effort tersendiri di dalam diri gitu. Wah, lebih. Iya, sepakat. Man, Ya, gimana dilanjutin? Gamification kan. Kayak di Indo kan ada gamification ESL itu Pak Firman. Ya. Menang juga di itu kayak saya kan masih di peringkat 1 sekarang gitu kan. Nah, itu masih sama DT-nya itu malah di support gitu Pak Firman. Oh Mas, ayo Mas, optimalin Mas. Karena DT-nya nanti ada salah satunya bisa menjadi bowler terbaik gitu lagi. Mereka ada semangat. Harus semangat. Iya. Nah ini mantap nih teman-teman. Mungkin di tempatnya Mas Jenal sama Mas Galuh juga ada challenge seperti itu yang saya tahu juga ya. Karena ada pemberian reward untuk operator DT dengan speed terbaik kan gitu biasanya ya. Sama produktivitas terbaik. Oke, kita ke teman-teman DT-nya ini. Tadi sama loadernya. Kalau Mas Galuh lebih seneng mana? Setengah set atau siap loading atau double set Mas Galuh? Kalau saya lebih senang double set Pak Firman. Oh sama. Ya. Sekarang double set malah enak, kita nggak ada pergerakan lagi, udah diisi otomatis, kita nunggunya lebih lama kan. Oh betul. Nunggu paket lagi kan. Ya betul. Karena kalau 1,5 set itu masih memperhatikan kapan DT ini keluar gitu ya. Kalau sudah langsung double set, langsung siap mundur langsung tinggal nunggu loadingnya aja kan ya. Betul Cak, kan lebih enak sebetulnya kita kan Cak. Nah tadi Mas Ikman menyampaikan tuh, kalau ada problem di jalan misalkan atau di disposal atau datanya terlambat, loader itu kan nanya-nanya itu ya. Nah kalau sampean ditanya-tanyain itu nggak ngerasa jengkel? Oh ini orang loader nanya-nanya, kan kerjaku jauh sampai disposal tuh, itu gimana Mas Galuh? Misalkan sampean datang terlambat tadi, kan kalau terlambat Mas Ikmannya kan nanya tuh, halo Mas Galuh kenapa kok ini terlambat, ada masalah apa gitu. Kalau sebagai seorang DT gimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Kalau sekarang bener yang dari awal dulu ya. Jadi kalau DT itu merasa segan sama operator PT itu kalau yang pertama itu mau menyebutkan namanya itu Cak. Wah iya. Yang pertama mau menyebutkan namanya, yang kedua kalau misal kayak paket nggak pas, ya. Pokoknya komunikasi itu nggak pakai klakson aja itu loh Cak. Iya. Ada pakai radio gitu loh. Iya. Terus yang ketiganya itu, nah penumpahan materialnya itu halus. Nggak ceger gitu ya. Nah itu chemistry-nya DT sama PC. Ya. Di situ kan otomatis operator DT itu merasa tegang. Nah, dari situ kalau kita ditanya kenapa Mas ada hambatan di jalan kan, kita ya enak aja gitu loh Cak. Legowo gitu, ibaratnya gitu loh Cak. Iya. Siap. Berarti memang chemistry-nya PC sama DT itu harus terbangun dulu ya, Mas Galuh ya. Jangan sampai nyebut nama lah, klakson aja udah cukup gitu kurang lebih ya. Kalau dipanggil namanya itu sampai kepikiran sampai malam mungkin ya. sampai orang-orang DT itu. Nah, enggak Cak, sorry. Enggak begitu. Yang maksud saya malah justru mereka itu mau menyebutkan namanya gitu loh. Siap. Enggak cuma Iya. Sorry, saya yang salah nyambung. Berarti teman-teman PC sampai nyebut manggil nama Mas Galuh itu sesuatu yang inilah ya. Sesuatu yang ibaratnya penghargaan lah gitu. Apa ya? Kayak klub lah gitulah. Ya. Ya, klub lah sampai nyebut. Makanya teman-teman semuanya kalau di lapangan usahakan nyebut namanya, entah itu ke PC ataupun ke HD ya gitu ya. Gitu ya Mas Galuh ya. Betul, Ya. apalagi kalau operator doser sebenarnya itu merasa kalau dipanggil mana Mas doser
sebenarnya dia merasa malas di awal. Ya. Itu pengalaman saya sama teman-teman gitu loh. Ya itu operator dosernya udah gini-gini tuh. Ya, siap. Ini basic dasar, tapi memang menjadi kalau di awal itu kan menjadi motor atau menjadi semangat ya. Kalau di awal udah nggak semangat itu ke belakangnya masih kerjaannya nggak semangat juga itu. Pasti gitu ya teman-teman ya. Dengan nyebut nama itu jadi apa ya, penghargaan tersendiri, kemudian kita merasa dihargai, sehingga akhirnya kita itu bekerjanya maksimal. Bukan optimal lagi nih, kerjanya maksimal. Entah itu jadi operator doser, operator PC, operator dump truck. Nah, makanya perlunya teman-teman saling kenal nih, membentuk tim, entah itu di fleetnya ataupun dalam satu setnya gitu. Nah, saya ke Mas Jenal nih. Samen termasuk job set yang orangnya banyak banget. KPC sama Indo itu banyak lah. Gimana cara sampean kenal antara teman-teman operator, terutama satu fleet atau satu pitnya gitu, atau satu shift lah. Gimana Mas Jenal? Kalau dari saya biasanya kita lihat di settingan unitnya. Jadi, ini unit ini yang bawa atas nama ini, biasanya kayak gitu. Kalau di luar dari itu ya saat kita ngumpul di mes gitu, atau saat kita berangkat, atau saat kita P5M itu kan kita jadi kenal, nanti saya kerja sama orang ini. Ya. Jadi artinya kita pertama itu harus punya rasa ingin tahu ya, bahwa si operator nomor sekian ini siapa sih yang ngoperasiin gitu. Oh, si Galo, si Ikman, si Jainal, si Firman misalnya gitu ya. Nanti sambil ketemu disapa gitu ya Mas Jainal ya. Entah itu di lapangan ataupun di mesnya. Nah, nyambung dengan sampaikan Mas Gali tadi itu. Kalau saya menjadi operator DT, kemudian dipanggil nomor unitnya sama orang lain lah, itu perasaannya gimana sebagai seorang operator DT? Ya merasa kayak, wah ternyata dia tahu saya, berarti saya merasa kayak dihargai gitu. Oke, kalau dipanggil namanya itu ya, kalau dipanggil namanya. Siap. Ya. Nah ini juga satu hal basic teman-teman semuanya ya, hal basic, tapi ya ini sangat penting karena kalau ngomong PC dan HD itu satu kombinasi, satu fleet yang memang satunya itu fighter tadi ngomongnya. Fighter itu berjuang supaya speednya tercapai dan empty slotnya nggak ada atau nol. Kemudian loadernya bagaimana dengan MTO yang benar itu selalu mengisi dump trucknya sehingga produktivitas tercapai. Bahkan ini saya juga salut juga, ini challenge buat teman-teman semua ya, supaya productivity entah PC 12,5, 2000 atau yang lain itu juga ada challenge yang lebih tinggi lagi, baik itu dengan speed dan juga empty stop time-nya. Oke, sekarang saya nanya Mas Iman kembali nih, sebagai seorang operator doser dulu nih. Kalau tadi loader ya, sekarang operator doser. Ini kemarin saya juga di podcast sebelumnya juga sempat nanya-nanya ke teman-teman operator doser. Tapi dari seorang Iqman gimana? Kalau operator doser itu kan kerjaannya itu, kalau saya bandingin dengan loader sama HD ya, loader sama HD itu kan bisa dibilang tanda kutip monoton kan, ya loadingnya di situ, haulingnya juga di situ. Tapi kalau doser itu kan kayak apa ya? Kalau tukang itu tukang borongan lah, apa ya? Palu gada lah. Ya kesana kemari ngerjain apa, kadang targetnya juga nggak jelas atau kerjaannya waktunya juga belum selesai sudah dipanggil sana sini dan sebagainya. Nah, sebagai seorang operator doser itu Samen gimana cara melayani teman-teman loadernya Mas Iman supaya pertama jelas tadi productivity kecapai gitu ya. Kemudian operator loader juga nyaman kerja dengan sampean dan Pak GL itu juga nggak teriak-teriak. Kan kalau ada kerjaan yang belum selesai tuh GL itu mesti teriak-teriak itu ke operator doser. Kalau jadi operator doser gimana Mas Iman? Baik. Pengalaman saya gitu Mas Firman. Ya. Di dalam diri saya itu kayak di mindset itu service oriented gitu kan, pelayanan terbaik bagi DT kah, bagi alat loader kah, saya kan bisa loader gitu kan, apa yang dimau oleh loader itu saya sudah tahu gitu, dan saya apa yang dimau dengan oleh alat loader haulernya itu saya juga sudah tahu gitu. Kita bisa memposisikan sebagai alat
loader dan haulernya di front, contohnya kalau di front gitu. Kita membuat lokasi atau point loading itu senyaman mungkin gitu, sehingga tidak terjadi pergerakan dari alat loader yang sia-sia gitu. Ini caranya gitu. Oh, berarti kita harus meratakan contoh blastingan gitu. Meratakan blastingan sesuai yang apa ya, tidak ada lubang gitu kan. Gerakannya itu harus lurus gitu ya. Terus menyiapkan front yang halus gitu, front halus buat GT tidak ragu-ragu untuk mundur. Jadi bisa 1,5 set ataupun siap mundur gitu Pak. Sehingga terjadi apa ya, dosernya saya gitu, Ikman, oh iya, jadi yang dimau dari alat loader itu bisa apa ya, tercukupi gitu Pak. Kayak contoh blasting gitu kan, blasting kan kadang-kadang drop cut atau pindah front itu pas di lokasi blastingnya tersebut gitu kan. Kalau alat support itu kan biasanya di 300, saya di 300 gitu kan, siap dijemput sholat di halte gitu kan. Nanti saya pergerakan awal tuh harus mendahului dari alat loadernya gitu. Sehingga penyiapan dari front tersebut itu bisa optimal, nggak ada jeda waktu yang tunggu. Ada waktu nunggu. Ya, artinya poinnya tadi service oriented. Seorang doser itu harus punya mindset service oriented ya, atau melayani unit lain, entah itu loader ataupun hauler. Kalau hauler ya tentunya dudukan frontnya atau jalan masuk keluar masuk frontnya. Kalau loader ya dudukan loadernya, entah dan itu materialnya. Kalau habis blasting mau nggak mau operator doser itu duluan nyiapin dudukan loadernya. Itu sudah harus tertanam mindsetnya di teman-teman operator doser ya. Meskipun memang kerjaannya banyak kan. Nyiapin dudukan, nyiapin dudukannya DT, dudukannya PC, nanti ke jalan. Belum lagi nanti kalau perlu ada ripping, belum lagi nanti kalau ada nyodet air atau narik pompa dan sebagainya ya. Masih gimana? Iya, itu pekerjaan seorang operator doser. Teman-teman, waktunya sudah cukup, ini udah panjang banget yang kita bicarakan dan luar biasa yang kita dapatkan rekan-rekan sharingnya dari teman-teman operator doser, operator loader dan juga dump truck ya, Mas Galuh, Mas Jenel juga Mas Ikman. Tapi waktu yang membatasi kita, mungkin nanti saya coba gali-gali lagi, nanti kita cari waktu teman-teman. Tapi bersedia ya kalau kita undang lagi ya, kita lebih dalam, karena saya masih penasaran tuh kalau kita tadi sharing itu bagaimana mencapainya. Tapi kita belum bahas sebenarnya kalau nggak tercapai gimana sih ya gitu loh. Kalau tadi kan Mas Ikman tuh baru ngomong challenge, wah challenge ini mindsetnya challenge. Kalau Mas Galuh gimana pokoknya speednya terjaga, empty stopnya kecil. Kalau Mas Jenel pokoknya tim harus kompak, ya harus kompak. Kalau nggak kompak bonding chemistry-nya nggak kecapai, tadi ngomong aja, menyampaikan aja panggil nomor unit itu juga udah nggak terjadi bonding chemistry. Itu ciri-cirinya. Tapi teman-teman sudah menjalankan semuanya tadi di set masing-masing dan hasilnya luar biasa ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Ikman, Mas Jenel dan juga Mas Galuh. Lain kali kita sambung dengan topik yang lebih menarik lagi. Untuk hari ini ngobrasnya kita cukupkan ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Baik rekan-rekan semuanya yang di Optel IG, yang di IG Optel Nomor 1 dan juga di Lami Komandan serta di YouTube Jaman, terima kasih sudah menyimak video ini. Banyak yang kita ambil dari sharing rekan-rekan semuanya tentang bagaimana mencapai productivity yang optimal, baik dari operator DT, doser dan juga PC. Itu banyak yang disaringkan, ambil yang positif dan juga bisa diterapkan di lapangan, karena semuanya itu dengan karakter masing-masing dan juga dengan kondisi masing-masing, tentunya banyak hal yang bisa diimplementasikan di lapangan untuk mencapai productivity yang optimal. Saya Caman, mohon maaf